warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview materi metodologi penelitian tentang komponen bab 3B. Yang pertama yaitu membuat instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Adapun penelitian dari deskriptif korelasi itu sendiri yaitu penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel bebas dengan variabel terikat dengan desain penelitian cross selection di mana data yang menyangkut variabel bebas dan terikat dikumpulkan dalam waktu yang bersama-sama. Langkah-langkah membuat instrumen online sendiri yaitu analisis variabel penelitian, menetapkan jenis instrumen. Yang ketiga, membuat kisi-kisi instrumen, menyusun item. Yang terakhir yaitu menguji cobakan instrumen. Cara membuat kuesioner survei online melalui Google Form. Yang pertama yaitu membuka situs web googleform.com dan mempelajari teori atau alat yang tersedia di dalamnya. Yang kedua yaitu isi judul. Yang ketiga, klik menu add item, kemudian pilih salah satu opsi yang diberikan. Yang ketiga, klik customize untuk diatur handle-nya. Yang kelima, from hasil kontaminasi bisa dilihat melalui menu blog, from, mails, dan lain sebagainya. Hasil dapat dilihat melalui menu view responden. Adapun contoh instrumen online sendiri yaitu quiz, game, etnografi virtual. Sedangkan contoh dari instrumen online offline sendiri yaitu observasi, wawancara, lapangan, dan kuesioner. Yang kedua yaitu membuat online untuk penelitian R&D atau 4 jenis instrumen. Instrumen kuesioner yaitu yang pertama mengunjungi http from google.com. Di bagian start a new from, pilih black quiz. Yang ketiga, ganti judul quiz dan isi deskriptif. Yang keempat, ketika pertanyaan dan observasi. Kelima, ketik jawaban pertanyaan. Yang keenam, tambah dan edit pertanyaan. Yang ketujuh, klik icon tambah, add question. Kemudian ketik pilih collection email address. Yang ke-9, ketik observe URL untuk memperpendek tautan. Ke-10, klik pada copy. Yang ke-11, selesai, instrumennya tinggal dibagikan. Untuk instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkapkan informasi lintas waktu, yaitu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan data yang dihasilkan dari wawancaranya bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas sehingga mampu membuat informasi yang utuh untuk dan menyeluruh dalam mengungkapkan penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu instrumen kelompok terfokus, di mana hal ini kita pertama harus membuat link Zoom untuk diskusi, kemudian mengatur tim untuk melakukan diskusi, memilih tempat yang strategis yang mendukung jaringan, kemudian menetapkan jumlah anggota. Ideal anggotanya yaitu 7-10 orang. Selanjutnya yaitu instrumen observasi, di mana instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi sendiri dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkapkan penelitian yang dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memahami terlebih dahulu variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Materi yang ketiga yaitu membuat instrumen online wawancara.
dalam kognitif dan efektif. Aspek kognitif sendiri yaitu menggunakan tes awal sebelum materi diberikan atau prates dan tes akhir materi atau post test. Sedangkan aspek efektif sendiri yaitu memberikan angket berisikan pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Cara mengakses Google Form untuk membuat instrumen wawancara ini sendiri yaitu klik link Google Form yang telah dibagikan, kemudian isi setiap pertanyaan yang ada di dalam form tersebut. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan contoh instrumen yang digunakan. Adapun tekniknya yaitu teknik observasi, teknik komunikasi, dalam hal ini bisa berupa wawancara dan angket, kemudian teknik pengukuran, teknik sosiometris, serta teknik dokumentasi. Adapun contohnya yaitu pada karya seni, semua ekspresi seni yang dihasilkan atau apresiasi medium dan perantara yang digunakan menjadikan fokus kajian. Contoh pada ruang dan tempat yaitu benda, peristiwa, tindakan orang selalu berada dalam ruang dan tempat tertentu, memungkinkan adanya pengaruh gejala-gejala yang diamati. Sedangkan untuk contoh perilaku sendiri yaitu memiliki ciri atau peran tertentu terhadap sesuatu aktivitas yang dilakukan mempengaruhi apa yang diamati. Contoh dari kegiatan yaitu dalam ruang dan tempat, para pelaku melakukan kegiatan atau tindakan yang dapat mewujudkan interaksi. Selanjutnya yaitu waktu. Setiap kegiatan selalu berada dalam tahap-tahap waktu yang berkesinambungan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data secara statis dan statik deskriptif. Berdasarkan jenisnya, jenis cara pengumpulannya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengamatan observasi, di mana terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti atau populasi yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Kemudian yang kedua yaitu penelusuran literatur, yang mana maksudnya cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang diperoleh. Selanjutnya yaitu pengumpulan kuesioner atau angket, yang artinya cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti di dalam populasi. Yang terakhir yaitu wawancara atau interview, yang artinya cara pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan objek yang sedang diteliti. Berdasarkan banyaknya data yang diambil, teknik pengumpulan data secara statis dibagi menjadi 2, yaitu sensus dan sampling. Sensus yaitu cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki. Data yang diperoleh dari hasil sensus sendiri disebut dengan parameter atau data yang sebenarnya, true false. Sampling yaitu cara yang kedua yaitu sampling. Sampling merupakan cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian dari elemen atau anggota populasi untuk diselidiki. Data yang diperoleh dari data sampling disebut dengan statistik. Selanjutnya yaitu penjabaran teknik dan pengolahan data. Yang pertama yaitu statistik diferensial, yang mana teknik statis yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil diberlakukan untuk populasi. Statis ini sangat cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik ini disebut dengan statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasinya berdasarkan data sampel, kebenarannya bersifat peluang probabilitas. Yang kedua yaitu uji T. Uji T sendiri digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel conversion pada kolom significance.
Jika probabilitas nilai T atau signifitasnya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Sedangkan yang untuk uji F sendiri merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. Pengujiannya menggunakan ANOVA tergolong dalam ujian perbandingan komparatif yang bertujuan untuk membandingkan atau membedakan apakah rata-rata kelompok atau lebih yang diuji beda secara signifikan atau tidak. Yang terakhir yaitu uji T. Uji T sendiri bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentase total variabel dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R squared. Namun apabila analisis yang digunakan adalah regresi beragenda, maka diajukan adalah ejur R squared. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Secara umum, prosedur penelitian dibagi menjadi 10, yaitu perencanaan masalah pendidikan, survei literatur yang luas, mengembangkan hipotesis, menyiapkan desain penelitian, menentukan desain sampel, mengumpulkan data, pelaksanaan proyek, analisis data, pengujian hipotesis, generalisasi dan interpretasi, serta persiapan laporan. Sedangkan secara khusus itu dibagi menjadi 3, yaitu penelitian kuantitatif, penelitian survei, serta penelitian PTK. Untuk penelitian kuantitatif sendiri, yang pertama yaitu identifikasi masalah, menyusun hipotesis, menyusun definisi operasional, menentukan variabel kontrol yang dimanipulasi, serta menyusun rancangan penelitian, identifikasi dan menyusun alat untuk observasi dan pengukuran, menyusun kuesioner dan rancangan individu, menggunakan komputer untuk data analisis, yang terakhir yaitu menulis laporan. Sedangkan untuk penelitian survei sendiri yaitu merumuskan masalah yang dipelajari, mengecek latar belakang informasi, menyusun hipotesis, menyusun rancangan, menstaf biaya dan perlengkapan, menetapkan sampel, menyusun draft instrumen, menguji metode studi, mengadakan latihan pengumpulan data, penjelasan ringkas tentang bagaimana penggunaan kuesioner, melaksanakan interview, pemberian kode, memberikan data sampai yakin, membuat program, menyusun data dalam tabel, menganalisis data, menguji data, meyakini pertemuan dan membuat kesimpulan, aplikasi penemuan dalam masalah penelitian. Yang terakhir yaitu penelitian PTK, yang mana yang pertama yaitu merasakan adanya masalah, mengidentifikasi dan menganalisis masalah, merumuskan masalah, merencanakan atau memperbaiki, melaksanakan tindakan, observasi dan interpretasi, mengumpulkan dan menganalisis, refleksi, yang terakhir yaitu perencanaan tindak lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu menyusun jadwal penelitian. Langkah-langkah dalam menyusun jadwalnya yang pertama yaitu inventarisasi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam penelitian. Yang kedua yaitu menyusun penelitian sesuai dengan prioritas. Yang ketiga, membuat prioritas atau pengurutan kegiatan-kegiatan yang telah diinvestasikan. Yang keempat, membuat network planning berdasarkan jadwal planning yang telah disusun berdasarkan urutan prioritas. Sekian penjelasan saya tentang komponen pada bab 3B. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.